Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan latihan untuk menginput data ke dalam SPSS. Data ini bisa diinput dulu di Excel, tetapi saat ini kita akan menginput langsung ke dalam tabel kerja di SPSS. Data ini berasal dari kuesioner, artinya masih data yang harus kita olah kembali. Jadi nanti kita ada beberapa variabel ya yang ada di dalam SPSS, dan masing-masing variabel itu nanti bisa punya karakteristik yang beda-beda. Misalnya di variabel di sini ya, kita akan memberikan nomor urut, misalnya 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Nah, ini adalah tampilan saat ini seperti ini. Tetapi variabel itu nanti bisa kita munculkan di variabel view, bisa kita ubah. Misalnya namanya adalah nomor urut misalnya. Nomor. Kemudian numerik paling banyak 8 angka, desimal di belakang koma enggak usah karena ini nomor urut, nanti biar tampilannya tidak perlu pakai desimal. Kemudian labelnya ini adalah menjelaskan yang nomor ini apa, misalnya nomor responden. Selanjutnya skala ya, ini mau rata kanan atau rata kiri misalnya begitu. Missing itu adalah nanti ada kemungkinan angka yang lepas atau salah, misalnya begitu. Kemudian nanti tampilan di data view akan berubah. Nah, jadi di sini nomor urut 1 sampai 10 tidak pakai desimal. Nama variabel 1 ini adalah nomor. Penjelasannya sebagai nomor responden. Kemudian di variabel selanjutnya di sini misalnya kita akan tuliskan skor. Itu bisa di yang kedua, bisa di sini misalnya kita kasih nama motivasi ini, atau nama dulu, nomor nama. Nah, nama itu bukan numerik tetapi huruf-huruf sehingga tidak bisa dijumlahkan, maka tipenya jadilah string. Kemudian berapa karakter maksimal, misalnya 12, misalnya 10 lah, 10 karakter nama. Oke, kemudian mau rata kanan rata kiri bisa. Kemudian motivasi misalnya, motivasi itu numerik, misalnya numerik ada desimalnya di belakang, rata kanan nanti skala. Kemudian di sini misalnya motivasi dengan prestasi, misalnya prestasi juga numerik. Oke, ada desimal, 2 desimal di belakang koma, skala. Nah, tampilan ini akan lihat-lihat di data view menjadi begini. Kita tinggal isikan namanya, misalnya alpha, bravo, beta, Charlie, Camtasia misalnya, delta, kemudian hekto, kemudian kilo, kemudian Nancy, kemudian misalnya Oscar misalnya. Nah, ini nanti akan sesuai dengan tipe yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian motivasi kita isi misalnya ini 65, 60, ini 70, ini 75, ini 75, maaf terlalu cepat, ini 75, kemudian ini 70, 70, 80, 70, kemudian 75. Nah, ini tetap ada desimal karena kita tadi settingnya ada 2 desimal. Kemudian prestasi misalnya di sini 85, kemudian 80, kemudian 90 prestasinya, kemudian
90, ini 90, misalnya 85, ini 90, 85. Nah, ini adalah bentuk kita menginput data berdasarkan karakteristik yang kita buat. Nah, dari sini nanti data bisa diolah seperti apa. Jadi kita lihat lagi data kita, nomor urut, ini kemudian di rata kanan, ini nama, ini motivasi dan prestasi. Nah, variabelnya bisa dilihat di sini, variabel view-nya ini. Ini adalah cara untuk menginput data yang sudah kita dapatkan, kemudian kita masukkan dalam lembar kerja SPSS. Jadi datanya menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya nanti akan kita berlatih pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saat ini saya akan belajar untuk mengoperasionalkan analisa menggunakan SPSS. Data yang kita masukkan antara lain variabel sudah kita masukkan. Tadi ada nomor, nama, motivasi, dan prestasi. Nah, kita akan mencoba analisa menggunakan SPSS. Kita akan mencoba regresi linear sederhana. Ini regresi linear sederhana. Kita akan mencoba mengetahui hubungan antara prestasi dan motivasi. Maka sebagai variabel tergantung atau terpengaruh adalah prestasi sebagai dependent, tergantung. Kemudian kita masukkan ke dependent. Kemudian motivasi sebagai variabel independen. Nah, kemudian kita mau mencari klik di sini, misalnya mau memunculkan confidence interval atau covariance metric, bisa di sini. Kemudian misalnya mau mengetahui apakah residualnya mengenai apa, misalnya kita pakai Durbin Watson. Kemudian continue. Kemudian plotnya misalnya kita mau lihat apa, misalnya histogram, misalnya histogram juga bisa di sini, bisa, atau ini juga bisa dimunculkan. Kalau tidak ya tidak perlu dimunculkan. Sekali lagi tergantung data kita. Kemudian kita klik continue. Nah, selanjutnya akan kita klik OK. Nah, di sini ada hasil dari proses SPSS yang kita masukkan datanya tadi. Di sini ada variable enter removed, ada model summary. Nah, di sini bagaimana kita bisa mengetahui hubungan kedua variabel ini. Jadi variabel independennya adalah motivasi atau bebasnya motivasi, dan tergantungnya adalah prestasi. Nah, dari tabel ANOVA ini bisa diketahui bahwa signifikannya itu di sini 0,17. Nah, sementara menurut iterasi kedua variabel ini akan linear apabila signifikansinya itu kurang dari 0,05. Maka dengan mengetahui hasil signifikansi 0,017, maka kedua variabel ini bisa memenuhi regresi linear. Nah, ini teman-teman untuk contohnya. Kemudian ini tampilan histogramnya seperti ini, regression standar residualnya seperti ini. Jadi kita bisa menampilkan yang kita inginkan. Nah, ini adalah salah satu contoh analisa menggunakan SPSS untuk mengetahui hubungan antar variabel, sehingga dengan mengetahui hubungan antar variabel itu nanti bisa disimpulkan apakah misalnya kalau di sini apakah motivasi itu berpengaruh pada hasil dari prestasi.
Kalau dilihat dari signifikansi 0,017 bahwa ini di bawah 0,05, maka motivasi berpengaruh pada prestasi. Saya kira itu untuk latihan menganalisa data menggunakan SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan saat ini kita akan mencoba menyimpan data kita yang sudah kita masukkan. Data yang disimpan adalah data yang masih dalam bentuk variabel atau data yang sudah kita olah, kemudian kita mau menyimpan outputnya. Ada perbedaan penyimpanan data dalam bentuk variabel dan data atau penyimpanan data output dari proses SPSS sendiri. Untuk data yang dalam bentuk variabel ini bisa kita simpan dengan file di sini dan save as. Save as di sini ada keeping for variable, artinya kita akan menyimpan 4 variabel, yaitu nomor, nama, motivasi, dan prestasi. Nah, misalnya akan kita simpan di dokumen, kita bikin file baru namanya SPSS misalnya, SPSS. Nah, ini kemudian file name-nya apa? File name-nya kita pilih latihan simpan variabel misalnya. Nah, setelah itu kita akan melihat di sini ada SAV, SIS. Untuk penyimpanan variabel ini kita pilih yang SAV. Kemudian kita open yang SPSS dan kita save. Nah, tadi sudah tersimpan di dokumen SPSS namanya latihan simpan variabel SAV. Nah, ini akan kita coba cek di dokumen, ada folder SPS. Nah, ini SPSS di sini. SPSS kita klik aja. Nah, di sini sudah ada latihan simpan variabel SAV. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mau menyimpan hasil output perhitungan kita. Nah, tadi kan kita analyze, kemudian misalnya regression linear, kemudian ini antara prestasi, motivasi sebagai independennya, kemudian kita plotnya tadi histogram. Kemudian oke. Nah, hasil ini akan kita simpan sama file dan save as. Kita akan masukkan ke tadi ke SPSS misalnya. SPSS di sini pilih. Kemudian kita beri nama simpan misalnya latihan atau output latihan. Nah, kemudian tipe datanya, kalau hasil ini adalah ada SPV di sini. Kalau dalam masih bentuk variabel namanya SAV, kalau sudah hasil output dari perhitungan SPSS namanya SPV. Kemudian kita save. Setelah kita save, nanti akan berproses
dan akan kita lihat di dokumen kembali apakah sudah tersimpan di sana. Baik, kita cari dokumen, kemudian kita cari file SPSS folder ya. Nah, di sini sudah ada output latihan SPV. Nah, di sini ada perbedaan, ada SAP dan SPV. Nah, kira-kira begitu untuk menyimpan data, baik data masih dalam bentuk variabel ataupun data hasil dari output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan mencoba membuka kembali file kita yang sudah kita simpan di dalam folder kita. Jadi cara membuka file SPSS kita adalah kita buka di dokumen, kemudian kita cari folder SPSS. Kemudian untuk yang latihan simpan variabel itu bisa kita klik 2 kali ya. Ini tinggal klik 2 kali, maka akan muncul di SPSS kita tampilannya seperti data di awal. Nah, ini bisa dicek lagi apakah ada data yang berubah dari variabel-variabel kita yang ada di halaman SPSS. Itu untuk yang penyimpanan variabel. Selanjutnya untuk membuka hasil output perhitungan SPSS bisa pakai file, kemudian open, kemudian kita cari data output. Nah, di sini kita cari yang SPV. Kita tadi menyimpannya di file SPSS. Ini kita klik SPSS. Nah, output latihan tadi namanya. Kita klik output, kemudian kita open. Nah, maka hasil simpanan dari operasional yang kita lakukan akan dimunculkan kembali di sini. Ini adalah hasil output analisa dari SPSS yang sudah kita lakukan tadi. Jadi begitu teman-teman hasil belajar saya sampai saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.